Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Galunggung. Seperti apa ceritanya? Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Galunggung. Dalam kitab naskah Sunda kuno, amanat Rakeuan Dharma Siksa atau disebut Prabu Sanghayang Wisnu yang bergelar Sang Pramarta Mahapurusa atau Raja Sunda pada tahun 1175 sampai 1297 Masehi atau yang disebut Amanat Galunggung Kropak 632. Nama kata agama sudah disebutkan jaga rampesan agama, artinya pelihara kesempurnaan agama. Definisi kata Galunggung secara etimologi berarti Galuh Hayang Agung atau Pramata Hayang Agung. Adapun pengertian menurut istilah, Galunggung adalah sebuah pemerintahan yang berdasarkan keagamaan. Mengetahui definisi Galunggung tersebut, di atas mungkin dibaca sekarang akan bertanya, agama apa? Jawabannya repesan agama. Naskah Galunggung Kropak 632, artinya agama yang sangat sempurna. Siapa nama Tuhannya? Jawabannya Hayang Agung. Konsep hayang. Siapa nabi atau rasul atau utusan Tuhan atau utusan hayang yang mengajarkannya? Jawabannya para hayangan. Apa kitab suci Tuhannya atau kitab suci hayangnya? Jawabnya Sastra Jendra Rahayu Ningrat. Kemana arah kiblat untuk sembahyangnya? Jawabannya, untuk sembahyang hayang, tempat kiblatnya ada di dalam diri. Dalam diri terdapat Sang Hayang Taya, tempatnya Sang Hayang Pananyayaan dan Sang Hayang Carita, naskah Sang Hayang Raga Dewata, dan naskah Seradewa Buddha Gunung. Bagaimana dengan banyaknya ditemukan lingga hayang, lingga yoni, arca dewa-dewa di Tatar Sunda atau Jawa Barat? Jawabannya ada di dalam naskah. Demikianlah bermacam keluarnya tujuan dan impian diwujudkan semua oleh tujuan ketika itu. Dikeluarkan semua gambaran itu meragakan Siwa, Buddha, Brahma, Wisnu, Raksa, Mitra ditempatkan dalam Puspalingga dan 2 arca. Itulah sebabnya terdapat hayang dalam tujuan dunia seluruhnya dalam waktu. SDB menyatakan bahwa prana adalah indera, adalah kehidupan, adalah tujuan. Dan acuan hidup itu ialah hayang, Sang Hayang Taya. Dalam lingkungan seluruh dunia selalu terdapat hayang sebagai acuan. Dewa-dewa Hindu dan Buddha dinyatakan hanyalah visualisasi dari tubuh raga dalam mimpi. Jadi semu agar menjadi konkret kemudian ditempatkan dalam puspalingga dan arca. Gambaran atau visualisasi atau simbol sang raga adalah puspa bunga, lingga dan arca. Apabila arah kiblat sembah hayang, tempatnya di dalam diri, Sang Hayang Taya. Maka tempat arah kiblat simbolnya adalah di mana puspalingga dan arca tersebut diletakkan. Adapun lokasi gunung atau bukit atau pedataran di mana puspalingga, arca, dolmen, menhir atau tunggul itu ditempatkan, maka gunung atau bukit tersebut secara khusus disebut dengan kabuyutan. Dengan demikian, makna kabuyutan memiliki 2 arti. Yang pertama, kabuyutan arti sejati adalah diri, tempat sembahyang. Kedua, kabuyutan arti ragawi
adalah teritorial atau wilayah di mana simbol ragawi baik Puspalingga Arca, dolmen, menhir, tunggul atau makam tersebut ditempatkan. Semakin bertambah dan berkembangnya aktivitas manusia, maka kebuyutan pun menjadi pusat berbagai aktivitas sesuai fungsinya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebuyutan adalah sebuah lokasi atau tempat yang disaralkan menurut aturan, seperti keraton dan istana raja, kabataraan sebagai lembaga kaum rama, kawikawan sebagai lembaga golongan resi, mandala sebagai lembaga pendidikan, tempat peribadatan dan keagamaan, tempat permakaman dan sebagainya. Aditya Gunawan menutupi kajian dari ayat Rohet, tinjau napas keagamaan Hindu-Buddha dalam beberapa naskah Sunda kuno pada abad ke-14 sampai 16 Masehi. Dipertahankan dalam amanat Galunggung tersebut agar tidak dikuasai oleh Sunda, Jawa, Lampung, Baluk, China, pihak asing. Salah satunya adalah untuk menjaga ilmu Galunggung. Artinya waspadalah kemungkinan direbutnya kemuliaan, kewibawaan, kekuasaan, dan pegangan kesaktian kejayaan oleh Sunda, Jawa, Lampung, Baluk, para pedagang orang asing yang akan merebut kabuyutan di Galunggung. Siapapun yang dapat menguasai kabuyutan di Galunggung, ia akan memperoleh kesaktian. Dan tepatnya, ia akan unggul perang, ia akan lama berjaya, ia akan mendapat kebahagiaan dan kekayaan secara turun-temurun, yaitu bila sewaktu-waktu kelak ditinggalkan oleh para rama dan para resi. Yang kedua, kabuyutan Galunggung, artinya cegahlah terkuasanya kebuyutan oleh Jawa, oleh Baluk, oleh Cina, oleh Lampung, oleh yang lainnya. Lebih berharga nilai kulit lasum di tempat sampah daripada Rajapura bila kabuyutan akhirnya jatuh ke tangan orang lain. Pertama, yang menjadi masalah dalam pembahasan sekarang adalah kata Sunda sendiri. Sementara yang kita kenal tentang Sunda dari para ahli sejarah zaman sekarang menyebutnya bahwa Prabu Darmasiksa sendiri yang menyampaikan amanat tersebut adalah salah satu raja Sunda atau orang Sunda sendiri. Itu mungkin salah satu titik fokusnya, sehingga untuk makna nama yang lain seperti Jawa, Baluk, Lampung, China, dan lain-lain dengan sendirinya pula dapat terjelaskan. Kedua, mengapa harus dipertahankan kabuyutan di Galunggung? Begitu sakralnya kabuyutan di Galunggung, sehingga dikatakan siapapun yang dapat menguasai kabuyutan di Galunggung, ia akan memperoleh kesaktian. Dalam tapanya ia akan unggul perang. Ia akan sewaktu-waktu kelak ditinggalkan oleh para rama dan para resi. Oleh karena itu, untuk memahami kalimat dalam amanat Galunggung, jaga dapna pertapa dapna, pegang sakti, bongsaku Sunda, Jawa, Lampung, Beluk, harus memahami dulu kedalaman. Apa itu Galunggung? Ilmu Galunggung apa? Dan kabuyutan Galunggung itu bagaimana? Apa itu Galunggung? Definisi kata Galunggung secara etimologi berarti Galuhayang Agung atau Pramatahayang Agung. Adapun pengertian menurut istilah, Galunggung adalah sebuah pemerintahan yang berdasarkan keagamaan. Dalam amanat Galunggung sendiri, nama kata Galunggung dihubungkan dengan Jagadapna Penapa, Dapna Pengawan Sakti, Pertapa sebagaimana yang telah dituliskan oleh Kang Dera di atas memiliki arti. Pertapa dapat berarti sinar, kekuatan, cahaya, kencaran, prabawa, kemuliaan, kewibawaan, pengaruh, dan kuasa. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.